Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan tentang materi efektivitas dalam belajar mengajar. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, perkenalkan nama saya Fernando Sinaputar dengan NIM 6211-420001 dari Rombel A, mata kuliah Biologi Olahraga, dosen pengembun Pak Fajar Awan Irawan. Pertama, pengertian efektivitas. Penafsiran efektivitas menurut universal bisa dijadikan sebagai seberapa jauh tercapai sesuatu tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, di mana kata efektivitas lebih mengancung pada tujuan yang sudah ditargetkan tadinya. Efektivitas ini sangat mempengaruhi terhadap tingkat keberhasilan sesuatu model pendidikan yang digunakan. Menurut Nanang Sujarman, 1990-250, efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. Keefektivitasan pembelajaran berkenaan dengan jalan dan upaya teknik ataupun strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara cepat dan tepat. Dari sebagian pengertian efektivitas yang telah dikemukakan oleh para ahli, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah derajat keberhasilan yang dicapai sesuai dengan tujuan, yaitu dari penyerapan suatu model atau media pendidikan. Dalam hal ini diukur dari hasil belajar siswa. Jika hasil belajar siswa meningkat hingga model dan media pendidikan dianggap efektif, sebaliknya jika hasil belajar siswa menurun hingga model atau sarana pendidikan dianggap tidak efektif. Oke, selanjutnya pengertian kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan utama dari kegiatan belajar. Dalam belajar mengajar, kita ingin mengaitkan semua komponen pengajaran dan ingin menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dan siswa ikut berinteraksi dengan materi pembelajaran sebagai fasilitator. Dalam interaksi tersebut, siswa dan guru lebih aktif berperan sebagai fasilitator. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengamati perbandingan setiap individu siswa, terutama secara biologis, intelektual, dan psikologis. Kerangka kerja seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan penerapan pendekatan guru terhadap individu siswa. Uraian ketiga aspek tersebut dalam rangka mempererat bonding dan antara guru dan siswa untuk memudahkan pelaksanaan pendekatan learning studying. Salah satu strategi pembelajaran dengan pendekatan ini di pembelajaran individual. Ciri-ciri efektivitas belajar mengajar. Ciri-ciri efektivitas menurut Firman 1987 menyatakan bahwa keefektivitas program pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berhasil mengantarkan siswa mencapai tujuan instruksional yang telah ditentukan. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang interaktif, melibatkan siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional. Yang ketiga, memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar. Adapun unsur-unsur efektivitas belajar mengajar, yaitu buatlah menghasilkan kondisi yang bisa meningkatkan gairah belajar, memajukan prestasi belajar siswa, serta lebih membolehkan guru membagikan pengarahan serta dorongan terhadap siswa dalam belajar. Dibutuhkan pengorganisasian kelas yang mencakupi. Unsur-unsur efektivitas tersebut meliputi 1. Bahan belajar, 2. Suasana belajar, yang ketiga media dan sumber belajar, yang keempat guru sebagai subjek pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Terdapat bermacam aspek yang mempengaruhi efektivitas sesuatu pendidikan, baik dari aspek guru, aspek siswa, modul pendidikan, media, ataupun model pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya guna pendidikan antara lain: A. Faktor rate input, ialah faktor murid itu sendiri, di mana masing-masing anak mempunyai keadaan yang berbeda-beda dalam kondisi psikologis dan kondisi psikologi. B. Faktor environmental input, ialah aspek wilayah, baik itu wilayah natural ataupun wilayah sosial. Yang C. Faktor instrumental input, yang di dalamnya antara lain terdiri dari guru, fasilitas serta sarana. Yang ketiga, kurikulum. Cara belajar mengajar yang efektif. Yang pertama, metode mengajar yang efektif. Mengajar merupakan bimbingan siswa supaya hadapi proses belajar. Dalam belajar, siswa menghendaki hasil belajar yang efisien untuk dirinya,
buat penuhi tuntunan tersebut, guru wajib menolong dengan metode mengajar yang efisien. Mengajar yang efisien merupakan mengajar yang bisa bawa belajar siswa yang efisien pula. Mengajar yang efisien dibutuhkan syarat-syarat selaku berikut. A. Belajar secara aktif baik mental maupun wujud. B. Guru wajib memakai banyak tata cara pada waktu mengajar. Yang C. Motivasi. D. Kurikulum yang baik dan berhasil. E. Guru butuh memikirkan pada perbandingan individual. F. Guru hendak mengajar dengan efisien apabila senantiasa membuat perencanaan dulu saat sebelum mengajar. G. Seorang guru wajib mempunyai keberanian menghalangi murid-muridnya berkenaan dengan kasus yang mencuat pada dikala proses belajar mengajar berlangsung. H. Guru wajib sanggup menghasilkan atmosfer yang demonstrasi di sekolah. I. Pada pengajian bahan pengajaran pada anak, guru telah membagikan perkara yang bisa memicu anak buat berpikir serta menimbulkan reaksinya. Cara belajar mengajar yang efisien. Yang pertama dengan metode belajar yang efisien. Yang kedua, metode belajar yang efektif. Yang pertama perlunya bimbingan, yang kedua metode belajar yang terbagi menjadi pembuatan agenda dan pelaksanaannya. B. Membaca dan membuat catatan. C. Mengulangi bahan pengajaran. D. Mengerjakan tugas. Oke, faktor penghambat dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses belajar, akan ada faktor penghambat yang berbeda. Adapun faktor penghambat efektivitas belajar mengajar dapat berasal dari guru, siswa, lingkungan, keluarga, ataupun faktor pendukung. Yang pertama faktor guru. Faktor penghambat tersebut berasal dari sini berupa hal-hal seperti gaya kepemimpinan guru yang otoriter, metode belajar mengajar yang tidak beragam atau monoton, kepribadian guru yang kurang baik, pengetahuan tentang guru kurang dan pemahaman siswa oleh guru kurang. 2. Faktor peserta didik. Kekurangan Irwansyah 2017, kesadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas atau suatu sekolah akan menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Faktor keluarga. Perilaku siswa di kelas mencerminkan latar belakang keluarga mereka. Sikap otoritatif orang tua akan tercermin dari perilaku siswa yang agresif dan apatis. Di dalam kelas, siswa sering dikemukakan menjadi pengganggu dan membuat keributan, seringkali dari rumah bobo. Yang keempat, elemen fasilitas atau faktor pendukung. Faktor-faktor tersebut antara lain jumlah siswa dalam kelas terlalu besar dan tidak proporsional dengan ukuran kelas. Luas ruangan kelas yang tidak sesuai dengan jumlah siswa, peralatan yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang dilahirkan, yang siapa yang membutuhkannya. Oke, pada pertemuan ini sampai di sini yang saya sampaikan tentang materi efektivitas dalam belajar mengajar. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Selamat pagi.